Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, kemarin saya nggak bisa live, hari ini live-nya telat, ngantuk banget, banyak kegiatan di luar dugaan. Jadi karo tak sambi merono mrene ya teman-teman ya. Oke, aditan terbaru hari ini. Tanggal berapa sih hari ini sebenarnya? Oke, tanggal 30 April 2025 saya menerima telepon dari Kamboja, dari Pak Dubes, mengenai berita pemulangan jenazah almarhum Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi. Akan dipulangkan, perkiraan estimasi pada tanggal 4 Mei. Pada tanggal 4 Mei. Dan kenapa saya minta donasinya nggak ngoyo? Ini karena dari pemerintah Pemkab Banyuwangi itu menyanggupi biaya pemulangan jenazahnya. Terima kasih Pemkab Banyuwangi, terima kasih sekali. Yang awalnya kurang lebih diberikan biaya sebesar 7.800 US dollar, dan hari ini perkiraan hanya membayar 4.656 itu. Pi berasa dikurangi 2.000 ya, 2.000 atau 3.000 gitu, jadi menjadi 456 3.000-an ya, pokoknya 4.000 5.000, perkiraan 5.800 US dollar dikurangi 2.000-an ya Mbak ya. Jadi kemungkinan besar kurang lebihnya 5.800 dikurangi 2.000 intinya. Karena perharinya berapa sih? Perharinya 50 dikurangi itulah 7.800 dikurangi 2.000 berarti hanya membayar 5.800 dan ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi terima kasih sekali koordinasinya bersama Disnaker. Ya, karena ini adalah warga Banyuwangi ya. Saya mengumpulkan dana semampunya, tetapi saya tidak ngoyok karena saya dengar memang dari Pemkab Banyuwangi akan membiayainya. Karena itu kan saya tidak ngoyok. Ya bagi kalian yang punya rezeki boleh dibagikan ke saya. Tetapi jika enggak, karena itu saya tidak ngoyok sama sekali ya tentang pemulangan jenazah almarhum Rizal ini. Karena Pemkab Banyuwangi saya sudah dengar kabar akan bertanggung jawab. Jadi terima kasih ya buat warga Banyuwangi, dan kemungkinan besar ini jika dana totalitas ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi, dana yang tersisa ada di saya, bukan tersisa ya, dana itu akan saya salurkan pada teman-teman lain, mungkin yang buat inel, pemulangan inel, atau teman-teman yang lain, karena saya mendengar berita duka juga dari Taiwan. Tetapi berhubung keluarga belum menghubungi saya, maka saya tetap berprinsip bahwa saya tidak akan ikut campur selagi bukan keluarga inti yang menghubungi saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini berita duka tetapi menjadi berita baik karena Pemkab Banyuwangi keren banget, warganya ada yang menjadi korban di Kamboja dan akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pertolongan, dan semoga ini menjadi atensi bagi seluruh masyarakat ya, bukan hanya untuk Pemkab saja ya, karena Pemkab melakukan yang terbaik, pemerintah melakukan yang terbaik, tapi masyarakatnya, kalian sendiri masih tetap ingin merantau tanpa tujuan yang jelas. Itu sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Bapak mau pangolot ya, cupin. Saya baik. Saya deh. Jadi menurut pendapat saya adalah kalian sendiri juga harus berhati-hati teman-teman. Bukan berarti karena Pemkab Banyuwangi bagus terus baik mau membiayai pemulangan jenazah, terus kalian punya cita-cita ke Kamboja untuk menyerahkan ginjal kalian, atau untuk mengakhiri hidup kalian. Apapun alasannya teman-teman, apapun alasannya, saya tidak berharap bahwa kalian akan pergi ke Kamboja seperti itu ya. Oke, sebentar ya. Untung ya mau. Oke, Pak. Oke, yuk. Apa? Oke, yuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
Semoga ini menjadi perhatian khusus buat teman-teman yang ada di luar negeri, di dalam negeri. Jangan sampai kalian tidak tahu kabar saudara-saudara kalian. Jadi, oke, sekarang saya sudah bisa mengangkat telepon kalian jika kalian kepingin bercerita atau ingin tahu tentang keadaan di luar sana, oke? Jadi buat kalian, terima kasih sekali ya kehadirannya ya. Kok cek panas saya? Panas gak sih kalian? Panas ora sih kalian? Panas gak sih kalian? Indramayu hadir, terima kasih sekali ya teman-teman ya. Dan mungkin ini menjadi perhatian khusus ya buat saudara-saudara saya yang ada di Jawa Timur, khususnya Jember, Banyuwangi, Lumajang, dan ke barat Pacitan, Madiun, ya pokoknya daerah-daerah tersebut. Ingat, ada orang-orang yang memang sengaja disebar ke daerah-daerah tersebut untuk mencari pegawai bekerja di Kamboja. Tetapi kalian tidak diiming-imingi untuk bekerja di Kamboja karena mereka sudah tahu nih, sudah kebaca liriknya. Jadi pemerintah tidak akan mengizinkan kalau kalian minta surat izin pergi ke Kamboja. Karena itu jika kalian diajak teman kalian, saudara kalian, bahkan saudara teman-teman, itu bisa menjadi pengkhianat. Sebaiknya berhati-hati karena ini teknisnya sudah nggak ke Kamboja lagi. Ini teknisnya dengan cara lainnya, yaitu mengaku bekerja di restoran dimanapun. Gini loh teman-teman, skillmu ya apa? Kenapa kamu tiba-tiba mau diajak oleh orang? Jika kamu tidak punya skill, sebaiknya jangan nantang musim. Jangan nantang. Sulawesi Utara ini sangat berat juga ya, karena banyak sekali masyarakat yang ternyata tidak sadar dan tidak tahu bahwa nggak ada pekerjaan di Amerika diperoleh dengan cara yang sangat mudah, dan tiba-tiba anak kalian datang ke Kamboja. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jadi jangan pernah percaya jika tiba-tiba ada anakmu, keponakanmu diajak ke luar negeri tanpa proses. Tanpa proses. Jadi ingat-ingat ya, nggak ada pekerjaan tanpa proses. Tiba-tiba dibawa ke Jakarta pasporan, tiba-tiba dibawa ke Batam pasporan. Jangan ya Dek ya, jangan ya. Ngerti ya, ini sangat mengenaskan sekali ya. Dan oke lah, ada beberapa orang yang bilang sama saya bahwa nggak semuanya kok diambil ginjalnya. Saat di Kamboja nggak semuanya diambil ginjalnya. Iya, tidak semuanya diambil ginjalnya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kamu yang disiksa? Dan ingat, apapun alasannya, pekerjaanmu di sana itu judi online. Kalaupun kamu main judi, yang diajak mainin judi itu orang Indonesia. Kekayaanmu dari Indonesia itu dibawa ke negeri orang. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Kamboja lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena rempah-rempah sari patinya Indonesia, kalian sendiri yang membawanya. Kemarin saya dengar kabar ada beberapa orang, 64 orang kabur dari perusahaannya. Tetapi yang 48 masuk ke KBRI, yang 20 kembali lagi ke perusahaannya karena diiming-imingi oleh akan dinaikkan gaji. Ya karena yang mengkhianati kita adalah orang kita sendiri. Kita itu mudah sekali diadu domba dengan uang. Iya, jangan salahkan negara lain kalau menganggap kita rendah. Ya memang pada kenyataannya kita tidak mampu bertahan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan ya tentunya menjadi ontran